Pemirsa, proses evakuasi pilot pesawat kargo SNE Pilatus milik Smart Air berlangsung dramatis. Akibat sulitnya medan jatuhnya pesawat mengakibatkan tim SAR gabungan bekerja ekstra keras agar dapat sampai dan menyelamatkan nyawa sang pilot. Satu persatu personil SAR turun dari heli Karakal dengan menggunakan tali khusus dan kemudian mengevakuasi pilot ke atas heli untuk dibawa ke Tarakan. Setelah di atas heli Karakal milik TNI Angkatan Udara, pilot Muhammad Yusuf langsung mendapatkan perawatan intensif tim medis. Tiba di Lanut Anang Busro Tarakan, pilot yang mengalami luka serius pada bagian kepala ini selanjutnya dirujuk ke RSUD dengan mobil ambulan. Dan Lanut Anang Busro Tarakan, Kolonel Penerbang Bambang Sudewo menjelaskan kondisi pilot yang mengalami luka di beberapa bagian tubuh, namun kondisinya secara keseluruhan stabil. Butuh perawatan medis. Masalah kondisinya itu nanti tim dokter. Kami sudah siapkan langsung di rumah sakit Yusuf SK. Ya, kami harapkan memang biarkan tim dokter ini bekerja. Seperti diketahui, insiden jatuhnya pesawat kargo milik Smart Air ini berawal saat pesawat yang terbang dari Tarakan menuju Binuang Nunukan hilang kontak pada Jumat lalu. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya puing pesawat Van juga 2 krunya ditemukan. Pada hari ketiga dilakukan evakuasi, pilot berhasil diselamatkan, namun mekanik pesawat nyawanya tak tertolong. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan co-pilotnya tertidur saat menerbangkan pesawat. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai tersebut. Insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta menuai kecaman. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Pihak maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Insiden tersebut terjadi pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada co-pilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh co-pilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja co-pilot tersebut juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu, insiden pilot tertidur ini mendapat tanggapan dari pengamat penerbangan dan juga warga. Penerbangan sebetulnya sanksi ini yang paling akhir dibicarakan, karena percuma saja memberikan sanksi ini hanya menyingkirkan orang yang mungkin berbuat kesalahan, tapi tidak mengatasi akar permasalahan itu sendiri. Jadi KNKT pun juga tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari akar permasalahannya di mana. Tapi pada umumnya pilot-pilot yang mengalami masalah itu memang dirumahkan. Kini, publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hanya dalam waktu hitungan jam, usai berhasil menggondol sepeda motor di Tangerang Selatan, Banten, kawanan pencuri langsung mengembalikan motor korbannya menggunakan jasa pengiriman karena aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman video yang terekam kamera pengawas CCTV saat kawanan maling menggasak sepeda motor yang terparkir di hall bulu tangkis di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Uniknya, hanya dalam waktu hitungan jam, para pelaku justru mengembalikan motor korbannya melalui jasa pengiriman karena aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Warga sekitar pun tak menyangka dan kaget saat para pelaku mengembalikan hasil curiannya tersebut, meski proses pengembaliannya dilakukan pada saat kondisi hall bulu tangkis masih tutup. Tria Aprilia selaku pengelola hall bulu tangkis mengatakan jika para pelaku berjumlah 2 orang dan terekam kamera pengawas. Begitu juga saat aksi pengembalian motor pun ikut terekam kamera pengawas CCTV. Kurang tahu juga kenapa dibalikinnya, cuman jam 5 itu udah ada driver GoBox bawa motor yang diambil itu. Sampai kita ngubungin yang punya pemiliknya, datang ke sini jam 8 pagi, diperiksa segala macamnya. Emang benar itu motor yang diambil. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas,
polisi pun masih melakukan penyelidikan terhadap kawanan pelaku beserta jasa pengiriman yang digunakan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aktivis Ratna Sarumpait sempat membuat heboh setelah dirinya diamankan pecalang atau petugas keamanan Desa Adat Bali. Ratna mendapat peringatan dari pecalang setelah ketahuan berkeliaran menggunakan mobil di jalanan saat peringatan Hari Raya Nyepi sedang berlangsung. Beberapa foto unggahan dari media sosial memperlihatkan petugas atau pecalang mencegat sebuah mobil yang berkeliaran di saat Hari Raya Nyepi di Jalan Pantai Brawa, Tibu Beneng, Badung, Bali pada Senin siang waktu Indonesia Timur. Setelah diperiksa, ternyata mobil tersebut adalah aktivis Ratna Sarumpait. Dari informasi yang beredar, Ratna mengaku bahwa tidak tahu kalau pada saat itu sedang merayakan Hari Raya Nyepi. Tidak ada perdebatan antara Ratna dan pecalang, hanya saja Ratna diberikan sanksi untuk putar balik dan kembali ke penginapannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini umat Hindu di Bali, Jakarta, dan Yogyakarta melaksanakan Hari Raya Nyepi. Seluruh aktivitas terhenti dan berdiam di rumah melaksanakan catur brata yang berlangsung selama 24 jam. Pada puncak Hari Raya Nyepi 2024 yang berlangsung hari ini Senin 11 Maret, ribuan umat Hindu di Bali, Yogyakarta, dan Jakarta menjalani catur brata. Suasana perayaan suci Nyepi terlihat di Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali. Akses jalan yang biasanya ramai mendadak lenggang. Warung, toko, serta pertokoan semua tutup. Seluruh aktivitas masyarakat berhenti total dan lebih banyak dihabiskan di dalam rumah masing-masing. Bahkan pemerintah melakukan pembatasan layanan akses seluler agar umat lebih khusyuk dalam melaksanakan penyepian. Sementara itu, pada perayaan Nyepi, kawasan wisata Candi Prambanan Sleman, Yogyakarta ditutup selama 1 hari. Penutupan aktivitas wisata Candi Prambanan ini dalam rangka menghormati umat Hindu yang sedang menunaikan ibadah catur brata penyepian. Selama ditutup, objek wisata candi Hindu terbesar di Indonesia ini dijaga ketat brigade prajurit yang bersiaga di depan pintu masuk candi. Begitu juga dengan suasana perayaan Nyepi di Jakarta dan sekitarnya, yang bertepatan dengan awal bulan suci Ramadan ini menjadi momen untuk semua umat beragama saling mengintrospeksi diri dalam mencapai keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam kehidupan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah SPBU di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor terbakar hebat. Diduga api muncul saat pengisian bahan bakar minyak dari tangki BBM ke tempat penampungan. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melalap sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Senin pagi. Diduga api muncul dari tangki BBM 24.000 liter yang sedang menurunkan bahan bakar minyak Pertalite ke tempat penampungan SPBU hingga merembet ke tempat shelter operator pengisian bahan bakar. Tim Damkar Sektor Cilengsi yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api menggunakan air dan pasir. Setelah berjibaku selama 2 jam lebih, akhirnya api berhasil dipadamkan. Ini termasuk kelas B ya, liquid flammable dan gas. Kebetulan yang terbakar ini liquid flammable, cairan yang sudah terbakar. Alhamdulillah kita berhasil untuk penanggulangannya menggunakan air dan juga pasir. Itu prosesnya berapa lama, Bang? Proses untuk penanggulangan kebakaran sekitar 2 jam lebih. Polisi telah melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cayat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Warga yang dilanda banjir mengungsi di lokasi yang lebih aman. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur selama beberapa hari terakhir.
Akibatnya Sungai Waipesi meluap hingga membuat puluhan rumah warga di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terendam banjir dengan ketinggian air 1,20 meter. Selain banjir, diketahui sejumlah wilayah di kabupaten itu juga dilanda longsor. Dari BMKG telah memperingatkan akan potensi cuaca ekstrim yang dapat melanda sejumlah wilayah di Provinsi NTT hingga tanggal 14 Maret 2024. Seluruh warga yang berada di rawan longsor dan bantaran sungai dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang aman sementara waktu. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara diwarnai kericuhan. Salah satu saksi partai melakukan protes dan mendorong meja sehingga memicu kericuhan. Kericuhan diduga adanya indikasi kecurangan pengurangan suara partai tertentu. Kericuhan mewarnai rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara. Sejumlah saksi partai politik melakukan protes akibat dugaan terjadinya pengurangan suara. Bahkan beberapa saksi terlibat bersih tegang dan nyaris adu jotos dengan tim keamanan KPU. Akibat protes keras, salah satu saksi dikeluarkan dari ruang pleno. Para saksi partai meminta KPU Maluku Utara untuk melakukan perhitungan ulang di tingkat kecamatan lantaran adanya ketidaksesuaian perolehan data formulir C1. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.